Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Desi Diana Sari, NIM 22100. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kuliah tamu farmasi industri terkait analytical development and registrasi sediaan farmasi yang dibawakan oleh Ibu APTD Alicia Wulung, S.Farm MSI, bagian Asisten Manajer R&D, PT Interpal Sidoarjo, Jawa Timur. Selanjutnya terkait contoh dari tablet ofloxacin, di mana penetapan kadarnya menggunakan KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi. Seperti pada gambar monografi tablet ofloxacin di samping, di mana dijelaskan juga selain menggunakan KCKT atau HPLC, dijelaskan terkait juga sistem kolom yang digunakan. Seperti itu. Ini contoh dari kromatografi kolom atau kolom kromatografi pada USB yang digunakan literaturnya yang aktualnya punya banyak kolom yang bisa dipakai. Ini berdasarkan USB ya. Kemudian pada USB nomor 621 tentang kromatografi ini ada dua, yaitu terkait perpisahan secara isokratik dan gradien. Dimana jika pada monografi tidak memberikan hasil yang sesuai, khususnya pada parameter uji kesesuaian sistem, kita boleh menggunakan beberapa penyesuaian. Seperti pada USB nomor 621, di mana ada untuk isokratis dan untuk gradien itu punya kriteria tersendiri. Seperti pergeseran fase gerak yang diperbolehkan, berapa komposisi yang diperbolehkan, sehingga bisa mengikuti kaidah yang ada di monografi farmakope. Selanjutnya terkait tablet ofloxacin, tablet ofloxacin ini yang disebut isokratis ini sepanjang menjalankan KCKT atau HPLC fase geraknya ini tidak berubah sepanjang waktu. Konsisten fase geraknya yaitu sekitar 88:12 antara dapat fosfat dan asetonitrat itu tetap fase geraknya. Sehingga tablet ofloxacin ini menggunakan perpisahan secara isokratis. Tapi kalau gradien itu akan berubah seiring waktu. Jadi misalnya 0,3 menit itu perbandingannya berapa? Itu berbeda dengan menit 3 sampai 10 perbandingannya. Selanjutnya terkait tujuan adjustment, di mana yang pertama itu untuk memenuhi kriteria uji kesesuaian sistem, dan yang kedua terkait ketersediaan kolom. Selanjutnya, ini adalah contoh gambar dari alat solusi. Ada dua contoh, di mana yang sebelah kiri ini ada 6 bejana. Kemudian yang sebelah kanan ini ada 12-14 bejana. Selanjutnya adalah contoh monografi disolusi pada gambar, di mana kriteria penerimaan disolusi itu dinyatakan sebagai nilai Q, yaitu berupa persentase bobot bahan aktif terlarut terhadap bobot label. Itu nilai Q itu dinyatakan sebagai nilai disolusi. Umumnya punya rentang sekitar 75% sampai 80%. Selanjutnya terkait kriteria penerimaan atau IR, untuk sediaan cepat larut atau immediate release itu syarat keterimaannya ada 3 tingkatan, yaitu pada tabel. Masing-masing bejana 6 tablet, bisa pada tahap S1. Misal pada tahap S1 kan ada 6 bejana ya, pada masing-masing bejana itu 6 tablet. Untuk persyaratannya untuk tahap yang pertama, di mana jumlah sampelnya itu 6. Untuk kriteria penerimaannya, misalnya nih, nilai Q-nya atau nilai disolusinya itu 80%. Jadi syaratnya untuk lulus
uji solusi itu yang pertama adalah untuk 6 tablet itu nilainya minimal adalah nilai Q-nya 85%. Jika kurang dari itu salah satu saja, maka harus lanjut ke tahap yang kedua, yaitu maka harus ditambah 6. Jadi total tabletnya ada 12 tablet. Di mana ada kriterianya di mana masing-masing di mana rata-rata 12 unit itu harus lebih dari Q, harus lebih dari 80% itu rata-ratanya. Kemudian tiap unitnya itu tidak boleh ada yang kurang dari Q-15, berarti tidak boleh ada yang kurang dari 65%. Jika ada yang kurang dari itu dan rata-ratanya tidak lebih dari Q, maka harus lanjut ke tingkatan yang selanjutnya atau S3 pada kriteria penerimaan. Kalau tidak lulus berarti tidak lulus uji disolusi. Seperti itu. Selanjutnya tablet azitromisin. Contohnya pada azitromisin ini nilai Q-nya adalah 80%. Pada tabel ini dilakukan uji disolusi pada 6 tablet. Kalau umpamanya Q-nya 80%, kan syarat pertama adalah Q plus minus 5%. Berarti harusnya nilai Q-nya adalah 85% minimal. Nah, kalau dilihat dari 6 tablet ini, ada satu yang tidak memenuhi, yaitu tablet keempat dengan nilai Q-nya adalah 81%. Maka harus lanjut ke S2 atau ke tahap 2. Kemudian yang selanjutnya ada kriteria penerimaan untuk uji disolusi atau PULD, di mana ini berbeda dengan yang sebelumnya. Pada PULD ini mengukur kadar sampel 6 bejana ini dijadikan satu atau namanya PULD dengan kriteria pada tabel di samping. Jadi berbeda dengan uji disolusi yang sebelumnya, ini menggunakan kriteria PULD. Rata-rata semuanya ya, di sini ada tahapan yang pertama menggunakan 6 tablet, begitu dengan S2 6 tablet, kemudian S3 itu menggunakan 12 tablet sama. Tapi yang berbeda di kriteria penerimaannya, di mana pada S1 ini rata-rata jumlah larutnya ini lebih dari Q plus 10, namanya Q-nya 80%. Maka harusnya rata-ratanya itu adalah Q sama dengan 90% karena ditambah 10% tadi. Kalau umumnya tidak memenuhi, maka harus ditambah 6 ke tahap selanjutnya. Jadi itu. Selanjutnya ada transfer metode analisa, di mana ada 4 metode analisa yang digunakan. Yang pertama terkait comparative testing. Comparative testing ini paling banyak digunakan atau paling umum dilakukan. Contohnya dari analytical development, mau melakukan pengujian. Sedangkan quality control, sebagai menerima metode, akan melakukan pengujian juga. Hasilnya akan dibandingkan secara statistik, sama atau tidak. Kalau sama berarti metodenya sudah baik atau validasi. Kemudian sampel homogen dianalisa oleh baik analytical development maupun quality control sebagai reseptor atau penerima receiver. Kemudian co-validation, O artinya bersama. Baik SU atau sending unit dan RU atau receiving unit ini melakukan validasi bersama pada co-validation ini. RU ini sebagai quality control dan SU sebagai analytical development. Untuk metodenya ini berarti belum tervalidasi, maka dilakukan uji bersama. Kemudian untuk revalidasi, di mana RU ini mengulang validasinya. Kemudian bisa menjamin ekuivalensi hasil dari SU dan RU. Kemudian transfer waiver. Untuk transfer waiver ini untuk produk existing, di mana prosedur analisanya itu telah digunakan. Kemudian personel SU ini pindah ke RU. Selanjutnya untuk uji stabilitas, di mana prinsipnya itu ada 5. Yang pertama menjamin stabilitas produk, menjaga spesifikasi produk, dikemas dengan bahan kemas tertentu, disimpan sesuai kondisi yang telah ditetapkan, dan yang terakhir periode waktu tertentu. Di mana tujuan dilakukan uji stabilitas ini yang pertama terkait pengembangan. Pengembangan ini berarti membandingkan formula, proses, dan bahan kemas. Kemudian selanjutnya setelah dikembangkan akan adanya registrasi di mana banyak dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Selanjutnya post-market. Post-market ini untuk melindungi dari klaim.
Selanjutnya terkait jenis uji stabilitas itu ada 4. Yang pertama terkait stabilitas dipercepat atau nama lainnya adalah accelerated. Kedua stabilitas jangka panjang atau long term. Ketiga in-use stability. Dan yang terakhir stress testing. Selanjutnya terkait kondisi penyimpanan pada Indonesia itu termasuk zona B. Di mana untuk long term pakai suhu 35 derajat Celcius dan RH-nya atau kelembapannya sekitar 75. Acuannya menggunakan studi praformulasi dan produk komparator. Ini adalah contoh dari uji stabilitas menggunakan climatic chamber, di mana secara berkala itu dipantau suhu dan RH-nya. Selanjutnya ada pemilihan batch. Pemilihan batch ini pada produk komersial ini dilihat dari proses formula dan kemasannya. Kemudian untuk jumlah batch ini berbeda untuk aktif yang stabil dan tidak stabil. Sama-sama lepas lambat, tetapi berbeda di zat aktifnya. Kalau zat aktifnya stabil itu 2 batch dan yang tidak stabil adalah 3 batch. Selanjutnya terkait waktu pengujian stabilitas, ada interval pengujian pada tahun pertama itu 3 bulan, tahun kedua 6 bulan, dan tahun ketiga itu tahunan. Untuk acuan lama pengujian itu menggunakan studi praformulasi dan produk komparator. Selanjutnya untuk parameter dan spesifikasi pengujian itu tidak sama dengan parameter dan spesifikasi pengujian produk jadi. Perlu justifikasi penetapan parameter, spesifikasi, dan internal pengujian. Selanjutnya in-use stability. Pada in-use stability itu menggunakan produk dosis multiple atau multiple dosis produk setelah dibuka atau direkonstitusi. Jumlah batch-nya itu ada 2 untuk in-use stability. Pada awal itu 2 batch dan akhir 1 batch. Selanjutnya ini adalah contoh dari in-use stability pada obat injeksi dexketoprofen prometamol, di mana ini biasanya dicantumkan pada label pada kejadian injeksi. Gunanya untuk apa? Gunanya sebagai panduan pada farmasis di rumah sakit. Biasanya untuk rekonstitusi harus tahu berapa lama infus yang diberikan. Contohnya di sini ada 10-30 menit untuk infus intravena lambat yang diberikan. Kemudian pelarut apa yang digunakan? Contohnya di sini ada pelarut NaCl fisiologis serta kondisi penyimpanannya yaitu pada kondisi yang terlindung dari cahaya matahari langsung. Selanjutnya terkait uji bioekuivalensi dan bioavailabilitas. Bioekuivalensi ini yang pertama terkait ekuivalensi farmasetik atau alternatif farmasetik. Kemudian ada pemberian dengan dosis molar yang sama dan selanjutnya menghasilkan bioavailabilitas yang sebanding sehingga menghasilkan efek yang sama. Untuk bioavailabilitas ini kecepatan dan bahan aktif atau senyawa aktif, kemudian terserap dari produk obat dan tersedia di tempat kerjanya. Selanjutnya terkait uji ekuivalensi berarti uji keseimbangan di mana obat komparator ini sama dengan obat kopiannya. Seperti itu. Untuk uji ekuivalensi itu ada 2, in vivo atau nama lainnya adalah uji bioekuivalensi di mana ada 3 yaitu uji farmakokinetik. Uji farmakokinetik ini terkait ADME atau bagaimana tubuh itu mempengaruhi perjalanan obat dalam tubuh. Contohnya adalah DME atau absorpsi, metabolisme, distribusi, dan ekskresi. Berbeda dengan uji farmakodinamik, kalau uji farmakodinamik ini terkait bagaimana respon tubuh terhadap obat tersebut. Selanjutnya ada uji klinik. Untuk uji yang kedua, in vitro. In vitro ini adalah uji disolusi terbanding. Atau nama lainnya adalah biowafer. Biowafer ini ada 2, yaitu BGS dan potensi. Selanjutnya, kapan biowafer dilakukan atau uji disolusi terbanding dilakukan? Boleh tidak dilakukan uji BE atau bioekuivalensi ketika dan boleh sebagai gantinya melakukan uji disolusi terbanding. Untuk kriterianya berdasarkan potensinya itu ada 3 ya. Yang pertama bentuk sediaan sama, tetapi dalam potensinya itu berbeda. Kemudian yang kedua produsen dan tempat produksinya sama. Yang ketiga, proporsi zat aktif dan eksipiennya yang pertama sama, dan yang kedua zat aktif sangat poten, sehingga jenis dan jumlah eksipiennya harus sama. Dan yang kedua, pengisi dapat dikurangi, tapi eksipien lain bersih sama. Nah, contohnya di sini,
untuk di disolusi terbanding. Yang pertama ada tablet X. Kemudian tablet X ini punya bahan aktif 10 mg. Excipientnya 190 mg. Bobot tabletnya adalah 200 mg. Kemudian dilakukan uji bioekuivalensi. Selanjutnya dilakukan uji bioekuivalensi itu lolos. Selanjutnya tabletnya itu ada yang 5 mg dengan bahan aktif 5 mg. Karena totalnya tadi bobotnya 10 mg. Kemudian ini dibagi menjadi 3, yaitu excipientnya ada yang 95 mg karena tadi separuhnya ya. Kemudian bobot tabletnya itu dibuat separuh juga. Jadi separuh antara excipient dan bobot tabletnya itu separuh-separuh. Kemudian dengan bahan aktif yang sama. Excipient di sini perbedaannya pada excipient dan bobot tablet. Ada yang excipientnya separuh, ada yang bobot tabletnya juga separuh, seperti yang pertama. Yang kedua ada yang excipientnya dibuat sama, tetapi bobot tabletnya itu plus minus dengan bahan aktifnya itu 5 mg, berarti bobot tabletnya plus minus 5 mg. Itu pun dengan excipientnya juga ditambah 5 mg, tetapi bobot tabletnya itu dibuat sama, yaitu 200 mg. Selanjutnya, tahap pelaksanaan uji bioekuivalensi ada pembuatan protokol, persetujuan protokol uji bioekuivalensi dengan persetujuan BPOM dan Komisi Etik, dengan pengumpulan dokumen, pemilihan sukarelawan, pemberian obat dan pengambilan sampel berupa darah, selanjutnya analisa obat, kode breaking, dan laporan. Ini merupakan kriteria bioekivalen, di mana ada dua parameter ya. Yang pertama adalah AUC0T, di mana AUC0T ini merupakan parameter pada waktu terakhir pengambilan darah, dan Cmax. Cmax ini adalah konsentrasi maksimum dalam darah. Biasanya bioekvivalensi ini dinyatakan dalam 90% confidence interval, di mana sekitar 80-125%. Contohnya pada tabel di bawah ini, di mana Cmax ini memenuhi bioekvivalensi karena masuk rentak 90% confidence interval, yaitu sekitar 80-125% ya. Di mana yang pertama ini 91,97 dan satunya 100,57, berarti masuk interval. Kemudian OTT-nya ini tidak masuk interval karena apa? Karena yang mohon maaf, ujinya juga ini ya ternyata ya memasuki interval. Karena pada interval 80 sampai 125%, mohon maaf, salah. Kemudian selanjutnya adalah untuk obat uji ini diproduksi pada fasilitas CPOB. Kemudian batch yang digunakan harus sama dengan batch yang digunakan pada uji disolusi terbanding. Kemudian identik dengan obat komersial untuk obat uji. Selanjutnya untuk uji obat komparator, di mana pemilihan batch itu sangat penting sebagai acuan. Kemudian sama dengan batch uji disolusi terbanding, untuk perbedaan kadarnya kurang dari 5%. Kemudian kriterianya memiliki izin edar di Indonesia, dan bila tidak ada bisa terdaftar di ICH negara asosiasinya. Untuk obat kopi yang terbukti bioekvivalen dengan obat inovator termasuk dalam prekualifikasi dari WHO. Sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.